Kasus yang akan saya bahas ini baru aja terjadi dan sangat-sangat viral. Juga salah satu bukti teman-teman kalau yang namanya manusia sering banget jauh lebih mengerikan daripada hantu apapun. Nggak cukup menguasai hartanya korban. Pelaku ini juga menyakiti korban sedemikian rupa sampai korban kehilangan penglihatan permanen. Dan pelakunya adalah pacar korban sendiri. Emang ya, orang yang paling kita sayang itu bisa jadi orang yang paling bisa nyakitin kita. Teman-teman, saya mau tegaskan misalkan ada di antara teman-teman yang mendapat fotonya korban, tolong banget jangan disebar. Sekarang mari kita bahas kasusnya dan semoga kejadian seperti ini nggak pernah terulang lagi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Korban kita sebut aja inisial Y, perempuan usia 29 tahun. Menurut pengakuan keluarga, Y ini udah putus kontak dengan keluarganya sekitar 3 tahun yang lalu. Karena katanya sempat terjadi ada kesalahpahaman. Jadi 3 tahun yang lalu, Y itu sempat diterima kerja di sebuah perusahaan yang beda kota dengan keluarganya. Otomatis Y pun harus ngekos di kota sebelah. Walaupun beda kota, Y masih sering pulang ke rumah mengunjungin keluarganya. Sampai satu hari tiba-tiba aja nih, Y tuh mengunggah foto di status WhatsApp sedang bersama seorang laki-laki. Laki-laki itu diperkenalkan sebagai pacar barunya Y berinisial H. H tuh sempat diajak ke rumah keluarga dan kemudian dikenalkan ke keluarganya Y. Setelah kenalan singkat sama keluarga, Y pun pergi berdua dengan H. Katanya mau nonton konser. Nah, ketika Y kembali ke kota tempat dia bekerja, tahu-tahu aja Y bilang kalau dia tuh dipindah tugaskan oleh kantornya ke cabang kota lain. Dan tiba-tiba aja teman-teman komunikasi Y sama keluarganya itu tersendat. Merasa nih ada yang gak beres, kakak iparnya Y berinisiatif mengecek keberadaan korban di kosannya. Dan di sana yang namanya barang-barangnya Y semua masih utuh. Cuman pakaiannya aja yang dibawa sampai habis. Penjaga kos mengkonfirmasi, katanya Y itu udah gak pernah lagi pulang ke kos-kosannya. Tapi anehnya uang kosannya tetap dibayar rutin. Nah, sampai satu hari Y berhenti mengirim uang bulanan untuk keluarganya. Keluarga Y yakin ada yang gak beres karena sebelumnya Y tuh sayang banget sama keluarganya. Akhirnya mereka mencoba mencari keberadaan Y di kantor lamanya. Tapi di sana sebenarnya udah ada tanda bahaya, teman-teman. Teman sekantor Y bilang seperti ini, kalau 4 bulan sebelumnya ada laki-laki inisial H ngakunya itu pacarnya Y. Dan dia datang ngantar surat pengunduran dirinya Y sambil marah-marah. Dan alasannya gara-gara lembur itu Y jadi nggak bisa quality time dengan H. Teman satu kantor Y nggak tahu nih H tuh siapa sih, kok bisanya marah-marah sebegitunya. Dan jelas banget dia tuh bohong tentang dia dipindah tugaskan ke kota lain. Kakak Y kemudian memviralkan fotonya Y dan juga H. Dia sebar luaskan kabar kalau Y katanya menghilang. Barulah saat itu tiba-tiba aja dia nelfon keluarganya sambil marah-marah. Y bilang dia tuh bekerja di kota lain dan sudah putus dengan H. Dia marah sama keluarganya, kenapa foto saya diviralkan? Saya tuh baik-baik aja kok, saya udah putus sama H. Gara-gara ini keluarga pun menghapus postingan di media sosial tersebut. Dan sejak saat itu Y benar-benar memblokir akses komunikasi ke keluarganya. Dan sampai satu hari teman-teman, Y ditemukan oleh keluarga di sebuah rumah sakit di kota Bandung, Jawa Barat. Rabu tanggal 10 Juni jam 5 sore, ada seseorang yang menelpon ke keluarganya dan bilang kalau dia itu mengalami kecelakaan. Pihak keluarga datang ke rumah sakit dan ketika melihat kondisinya Y semuanya syok. Karena Y dalam keadaan terluka parah dan jelas banget itu bukan gara-gara kecelakaan lalu lintas. Banyak banget perlukaan di tubuhnya Y yang menunjukkan tanda penyembuhan yang beda-beda. Bahkan juga ada luka yang sudah bernanah, menandakan luka tersebut dibiarkan nggak terurus dalam jangka waktu lama. Dokter yang menangani Y bilang, Y itu tadinya diantar oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik kos. Y ngaku kok dia terjatuh di kamar mandi, tapi untungnya dokternya nggak langsung percaya.
Ada dia ngelihat nih, pola luka di tubuhnya Y itu mengarah ke tindak penganiayaan berulang dalam jangka waktu yang panjang. Dan teman-teman tahu, waktu ngelihat keluarganya, yang pertama kali Y katakan adalah dia minta maaf. Minta maaf ke orang tuanya dan juga memohon agar dilindungi dari H. Barulah ketahuan kok selama ini Y disekap sama H, dan selama itu juga Y mengalami tindakan kekerasan yang sangat-sangat enggak manusiawi. Bayangin aja, bibir korban tuh rusak. Menurut keterangannya Y, H itu merusak bibirnya dengan menggunakan gunting. Tindakan ini menyebabkan kerusakan pada fungsi organ wicaranya Y. Dan dia juga ngaku wajahnya dihantam berkali-kali menggunakan berbagai macam benda sampai bola matanya tuh rusak. Dokter bilang salah satu matanya ya udah dipastikan gak akan bisa melihat lagi. Sementara mata satunya tuh kecil banget, kemungkinannya bisa pulih seperti sedia kala. Luka-luka di badannya menunjukkan derajat penyembuhan yang berbeda-beda. Ada luka yang masih segar dan baru, tapi ada juga yang sudah membekas jadi jaringan parut. Dia menandakan ya teman-teman, jelas banget kekerasan yang terjadi dalam waktu yang berbeda-beda dan secara berulang dengan menggunakan berbagai macam benda. Dan pelakunya dia jelas gak punya hati nurani lagi. Ditambah lagi, ada luka bakar berbentuk bulat di tubuhnya Y yang polanya seperti luka akibat sundutan rokok. Kekerasan ini juga dilakukan berulang sebagai bentuk penyiksaan yang jangka panjang. Hidung korban juga patah berat sampai bengkok akibat hantaman yang kuat. Dan waktu diperiksa di bagian mulut, gigi dan gusihnya korban rusak berat. Bahkan katanya ada beberapa gigi korban yang udah hilang. Pola luka berulang di bagian wajah menunjukkan pelaku sengaja memang merusak wajahnya korban. Tujuannya supaya korban merasa kehilangan identitasnya. Dengan rusaknya wajah, korban merasa kok dia tuh bukan dia yang dulu lagi. Selain itu, pelaku juga menunjukkan kekuasaannya pada korban. Tapi salah satu luka yang paling parah adalah luka di bagian kepalanya korban. Korban bilang pelaku sering banget menghantamkan kepala korban ke dinding. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ada gumpalan cairan tubuh di dalam rongga kepala. Luka di bagian kepala korban tuh berbau busuk dan bahkan sampai bernanah. Ini infeksi yang dibiarkan gak diobati menyebabkan jaringan kepala korban sampai membusuk. Kepala korban sangat membengkak hebat dan rambut korban mau gak mau harus dicukur. Dan teman-teman tahu, waktu keluarga mencukur rambutnya korban, mereka menemukan ada beberapa ekor belatung di luka yang ada di bagian kepala. Yang artinya jelas ya, luka itu dibiarkan terbuka sampai infeksi dan dikerumuni belatung sama sekali enggak terurus. Dan dia bahkan enggak bisa mengobati luka di bagian kepalanya sendiri. Kumpulan luka yang begitu banyak jenisnya ini adalah menandakan tindak penganiayaan jangka panjang. Korban ini si Y nggak cuma disiksa sekali, tapi mengalami tekanan fisik dan juga mental selama bertahun-tahun secara konstan. Karakteristik robekan, sayatan, dan juga luka tumpul itu mencerminkan profil pelaku yang bukan main nggak berperi kemanusiaannya. Dan bisa dibilang pelaku nggak punya lagi hati seorang manusia. Pelaku itu menggunakan instrumen di sekitarnya seperti kursi, meja, helm untuk melukai korban secara berulang. Pola luka juga menunjukkan motif dominasi psikologis yang sangat kuat dari pelaku. Tapi waktu lengan korban diperiksa, ada tato bertuliskan nama korban dan pelaku. Dan korban ngaku kalau dia tuh dipaksa oleh pelaku untuk membuat tato dengan namanya mereka. Pemaksaan pembuatan tato itu menjadi bukti forensik bentuk penguasaan mutlak pelaku terhadap korban. Karena pelaku itu seakan-akan mau menandai korban sebagai hak milik pribadi melalui tindakan kekerasan fisik tersebut. Semua luka di tubuh korban udah pasti memicu reaksi radang super hebat di tubuh yang akan mengganggu fungsi-fungsi organ vitalnya korban. Salah satu buktinya waktu diperiksa lab, bayangin aja kadar hemoglobin atau HB-nya korban cuma 3. Padahal normalnya HB perempuan itu sekitar antara 12 sampai 15. Dan korban mengalami kekurangan nutrisi berat karena katanya dia hanya diberi makan sekali sehari. Dalam keadaan ketakutan, luka-luka berat, dia hanya diberi makan sekali.
Kepada pihak keluarga, korban mengaku dia sangat ketakutan pada pelaku. Karena pelaku ini punya watak yang sangat luar biasa keji. Bahkan di penjaga kos yang mengaku dia juga diancam oleh si pelaku H tadi. Waktu mengantar Y ke rumah sakit, H tuh mengancam penjaga kos supaya mengaku sebagai saudaranya Y. Tujuannya jelas, supaya H gak usah susah-susah masuk ke dalam ruang IGD untuk mengantar Y. Karena H gak mau sampai ditanyain macam-macam. Dan pelaku ini juga sempat mengancam penjaga kos melalui nomor asing karena penjaga kos gak mau berbohong untuk melindungi si pelaku. Pihak yang berwenang minta keterangan dari penjaga kos, tetangga kos korban, dan juga beberapa saksi lainnya. Dan hasilnya teman-teman benar-benar menunjukkan kalau manusia sering banget lebih keji daripada hantu. Teman sekantor korban bilang nih, sebelum korban dipaksa resign oleh pelaku, korban pernah kedapatan menangis sendirian di kamar mandi. Karena katanya ponsel, uang dan juga kendaraannya dikuasai oleh pelaku. Dan pelaku ini katanya orangnya bukan main posesif dan mengendalikan korban. Selalu korbannya diantar jemput tapi bukan karena sayang atau peduli. Karena pelaku mau selalu mengawasi aktivitasnya korban. Waktu hilangnya korban ini sempat viral oleh keluarga, korban dipaksa oleh pelaku untuk menelpon keluarganya sambil marah-marah. Korban dipaksa berbohong supaya keluarganya mau men-take down postingan tersebut. Dan korban mengaku selama disekap dia sering banget mendapatkan tindak kekerasan dari pelaku. Tubuhnya dihantam dengan berbagai macam benda, tongkat besi, helm, meja, dan pernah juga dengan kursi. Bibir korban katanya dirusak menggunakan gunting oleh pelaku. Dan supaya nggak mudah dilacak, korban selalu dipaksa untuk pindah-pindah kos setiap beberapa bulan sekali. Pada teman-teman tahu saat itu, korban kondisinya udah nggak bisa melihat karena bola matanya udah rusak. Dan korban dipaksa digendong oleh pelaku, sementara tubuh korban ditutupi agar nggak dikenali, terutama di bagian wajah. Setiap pindah ke kosan baru, H selalu bilang kalau Y itu adalah istrinya yang sedang sakit parah. H bilang mereka itu sebenarnya punya surat nikah tapi ketinggalan. Dan kepada setiap pemilik kos harus berjanji, iya nanti akan saya kasih surat nikah saya. Padahal selama itu teman-teman yang H lakukan adalah H merampas semua harta bendanya Y. Mulai dari uang, motor, sampai tabungan semuanya habis. Dari kesaksian penghuni kos yang lain, mereka tuh gak pernah mendengar suara teriakan. Tapi mereka sering banget mendengar suara benturan keras ke tembok. Dan ternyata itu adalah saat dimana kepalanya itu dihantamkan ke tembok oleh H berkali-kali. Dan kenapa gak ada suara teriakan? Karena dia diancam kalau sampai berteriak maka dia akan dihabisi oleh H. Pokoknya semua komunikasinya itu diatur oleh H secara penuh. Dan dia sempat putus asa. Dia kira nih kalau dia hanya bisa pulang ke keluarga dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Cuman tinggal jasad. Sampai puncaknya pada satu titik kondisinya benar-benar kritis sampai gak bisa ditangani oleh H. Pemilik kos memutuskan turun tangan. Dia bawalah Y ke rumah sakit. Di rumah sakit dia sempat berbohong ke dokter dan bilang kalau dia terjatuh di kamar mandi. Dan ya teman-teman, segitu ketakutannya Y pada H. Karena waktu itu H juga ikut pengantar ke rumah sakit. Tapi dokter nggak langsung percaya karena jelas banget nih pola luka tubuhnya Y itu bukan gara-gara kecelakaan. Dokter itu sempat minta bicara dengan H karena H kan mengaku dia tuh adalah suaminya Y. Tapi H cuma menemui dokter sebentar kemudian dia pun kabur melarikan diri. Dan sampai saat ini teman-teman Y masih dalam masa pemulihan di rumah sakit. Dan H itu sudah tertangkap dan diamankan oleh pihak yang berwenang. Ketika diamankan, H mengaku menyesal dan dia bilang kok dia melakukan semua tindakan itu karena pengaruh miras. Keluarga korban berharap H dihukum seadil-adilnya. Dan teman-teman, mungkin saat ini banyak informasi yang masih simpang siur beredar di media sosial atau di aplikasi pesan singkat. Kalau ada yang mendapat foto yang diklaim sebagai fotonya korban, saya minta tolong banget jangan disebarkan. Kita hormati korban bersama keluarganya, beri mereka ruang untuk pulih. Karena ini kasus yang sangat-sangat traumatis buat keluarga dan juga untuk korban. Kita sama-sama doakan semoga kasus ini bisa segera selesai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang namanya kekerasan dalam hubungan itu nggak selalu dimulai dengan hantaman atau ancaman.
sering banget diawali oleh kendali berlebihan, isolasi dari keluarga, dan hilangnya kebebasan korban sedikit demi sedikit. Dan udah pasti diatasnamakan sebagai cara pelaku menunjukkan rasa sayangnya. Tanda-tanda posesif yang dianggap sebagai bentuk perhatian sering banget jadi awal dari hubungan yang berbahaya dan juga penuh dengan kekerasan, baik fisik ataupun mental. Dan teman-teman jangan pernah mengabaikan perubahan mendadak pada pola komunikasi, kehidupan sosial, atau kemandirian seorang. Karena itu bisa jadi pertanda kalau dia sedang berada dalam kondisi yang gak aman. Keberanian keluarga, tenaga kesehatan, dan orang-orang di sekitar korban untuk bertindak bisa jadi perbedaan antara keselamatan dan tragedi yang gak bisa diperbaiki. Ketakutan yang berkepanjangan bisa membuat korban itu membela atau malah melindungi pelaku. Jadi penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa korban kekerasan sering banget membutuhkan bantuan dan bukannya penghakiman.